Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Maria Clara Widowati dengan NRP 5017251027 dari kelas Petrologi A. Pada kesempatan hari ini saya akan menjelaskan mengenai klasifikasi lapisan bumi dibagi menjadi dua. Nah, lapisan bumi itu terdiri dari struktur-strukturnya. Namun, struktur-strukturnya ini dibagi menjadi dua jenis, yaitu klasifikasi struktur bumi berdasarkan sifat fisika, dan juga yang kedua adalah klasifikasi struktur bumi berdasarkan susunan kimianya. Jadi, sini yang di kanan itu dia berdasarkan sifat kimianya, yaitu terbagi menjadi 1, 2, 3, ada kerak, mantel, dan lalu ada inti. Nah, untuk di kerak itu ada dua, yaitu kerak benua dan kerak samudra. Kerak benua itu terdiri dari tersusun dari mineral granit, dan untuk kerak samudra dia tersusun banyaknya dari mineral basalt. Kemudian untuk di mantel itu dia ada magnesium dan besi. Kemudian atau mineral silikat. Kemudian di bagian inti atau iron itu dia kebanyakan disusun oleh mineral-mineral seperti Fe dan juga Ni. Nah, untuk di bagian kiri ini adalah klasifikasi struktur bumi berdasarkan sifat fisikanya. Itu dia terbagi menjadi 1, 2, 3, 4, 5. Nah, yang pertama dia itu ada litosfer. Nah, litosfer ini sifatnya dia kaku, dingin, dan paling keras. Dan kemudian di bawahnya itu ada astenosfer. Astenosfer ini sifatnya plastis. Dia tidak sepadat itu, tapi dia juga tidak secair itu, mirip dengan plastisin. Nah, di antara litosfer dan astenosfer ini terdapat sebuah batas, yaitu batas mohorovik atau mohorovik discontinuity. Nah, kenapa disebut mohorovik discontinuity? Karena di sini terjadi sebuah perbedaan komposisi yang signifikan sehingga mempengaruhi densitasnya. Nah, akibatnya gelombang seismik atau gelombang gempa yang melewati batas ini, itu dia menambah kecepatan itu bertambah. Makanya disebut mohorovik discontinuity. Nah, dia juga disebut mohorovik discontinuity karena kalau ke bawahnya lagi itu adalah mesosfer. Nah, mesosfer ini dia tuh solid. Dia lebih keras daripada si astenosfernya. Nah, ini terjadi karena mesosfer itu meskipun suhunya lebih tinggi daripada dua lapisan di atasnya, itu mesosfer memiliki tekanan yang sangat tinggi, sehingga cairan-cairan di sini itu dia mempertahankan bentuknya sebagai sebuah padatan atau sebuah hal yang solid. Nah, terus kemudian di sini ada inti luar. Nah, untuk inti luar ini dia cair. Dia cair karena suhunya melebihi batas dari titik leleh besi. Makanya di sini di para ahli itu menduga bahwa di bagian inti luar ini adalah sumber dari medan magnet bumi. Dan kemudian yang terakhir itu adalah inti dalam. Nah, untuk bagian inti dalam ini meskipun dia merupakan yang paling panas, tetapi dia itu tekanannya sangat tinggi, sehingga atom-atom di situ tuh dia ibaratnya memutuskan untuk mempertahankan bentuknya. Dia keras di sini. Oke, jadi itulah pembahasan atau penjelasan singkat mengenai klasifikasi dari struktur atau lapisan bumi. Sekian dari saya pamit undur diri.
Terima kasih telah menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.